Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Sepanjang Januari sampai Juni 2021, ada berapa banyak film nih yang udah kamu tonton? Nah, berikut ini UBR Entertainment akan mengulas tentang film terbaik di awal tahun ini. Film-film dalam daftar kali ini sangat sukses menyajikan tontonan yang berkualitas. Terbukti banyak sekali penghargaan yang diraih dan nilai tinggi dari para kritikus. Film apa sajakah itu? Meski beberapa film ini sudah tayang untuk perdana atau festival pada tahun lalu, namun jadwal rilis globalnya adalah di awal tahun 2021. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 film terbaik di awal tahun 2021 versi UBR Entertainment. There's two types of people in this world. Predators and prey. 12. I Care a Lot. Ini tentu bukan film keluarga, tak ada kasih sayang di sana, apalagi percintaan. Sebaliknya, film ini menyajikan kekejaman di dunia bisnis yang pragmatis. Film I Care a Lot menggambarkan tipu daya penggelapan dana hingga penipuan berkedok layanan jaminan hari tua dengan korban para lansia kaya raya. Secara keseluruhan, film ini mampu menginspirasi kita memahami tentang realita kelam yang bakal dihadapi oleh para lansia. Mereka rupanya sangat berpotensi menjadi korban eksploitasi keuangan dan penipuan. Kepiawaian Rosamund Pike berperan sebagai malaikat gadungan bernama Marla Grayson dalam film ini patut diacungi jempol. Tak heran jika ia berhasil membawa pulang piala Golden Globe tahun ini untuk kategori aktris terbaik, kategori musikal atau komedi lewat peran tersebut. Hey Barb. Yes, Star. You know what I just love? What? Movie trailers. Me too. 11. Barb and Star Go to Vista Del Mar. Film ini mampu menarik perhatian penonton karena gaya pembawaannya yang tak biasa. Gaya komedi yang digunakan di dalam film ini bersifat konyol, absurd, dan plot yang tidak masuk akal. Karakter Barb dan Star yang penuh percaya diri dan eksentrik menjadi gaya tarik tersendiri dalam film arahan sutradara Josh Greenbaum ini. Di balik semua kekonyolan yang ditunjukkan dalam film ini, terselip pesan moral yang tulus, yaitu tentang persahabatan abadi antara Barb dan Star. Dua sahabat ini dengan tulus menerima persahabatan mereka apa adanya. Dan seperti layaknya hubungan yang terkadang naik dan turun, mereka tentunya punya konflik sendiri, tapi selanjutnya dapat saling memaafkan. Selain mengangkat tema tentang persahabatan, film ini juga bercerita tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan dan kisah spiones yang gagal. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. 10. Godzilla vs Kong. Bercerita tentang Kong yang melakukan perjalanan berbahaya untuk menemukan rumahnya yang sebenarnya. Kong turut bersama Jia, seorang gadis yatim piatu yang membentuk ikatan unik dengan Kong. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan Godzilla yang marah dan menyebabkan kehancuran di seluruh kota. Pertikaian epik antara kedua raksasa tersebut yang dipicu oleh kekuatan gak terlihat yang terletak jauh di dalam inti bumi. Film ini mengambil sudut pandang Kong dalam menghadapi Godzilla. Hal ini sudah ditampilkan sejak awal adegan dengan manusiawi. CGI dua monster juga terlihat realistis, mulai dari kulit Godzilla, bulu Kong, gurat senyum, dan masih banyak lagi. Maud, he isn't real. 9. Saint Maud.
Film ini adalah cerita horor yang menggabungkan psikologi atau keadaan jiwa seseorang dengan keyakinan terhadap agama. Sehingga ceritanya akan benar-benar menghantui secara personal. Seram yang dihasilkan oleh film ini bukan dari setan-setanan. Bahkan bukan dari elemen Tuhan melawan setan seperti film-film horor religi yang biasa kita lihat. Melainkan seram film ini datang dari melihat sosok yang semakin tidak bisa membedakan batas antara realita dan halusinasinya. Rose Glass dengan bijak mengarahkan film ini sebagai cerita yang sudut pandangnya benar-benar fokus kepada si satu tokoh utama. Karena ini sesungguhnya adalah cerita yang berakar pada efek dari kesendirian seorang manusia. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. 8. Raya and the Last Dragon. Berfokus pada karakter bernama Raya yang harus menemukan sosok naga legendaris untuk menyelamatkan dunia. Dalam film ini, Disney kembali mempertontonkan film animasi petualangan yang seru dengan grafis yang memukau. Narasi tentang kepercayaan seringkali dimunculkan di dalam film ini, menjelaskan bahwa nilai moral film ini berfokus kepada kepercayaan sesama makhluk hidup. Selain cerita yang cukup dekat dengan permasalahan sosial, kelebihan Raya and the Last Dragon adalah pada perhatiannya terhadap budaya Asia Tenggara. Of war must be abolished before they abolish us. 7. The Courier menceritakan Greville Wynn yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang adalah seorang pengusaha yang menjadi mata-mata Inggris melawan Rusia untuk mengatasi krisis rudal Kuba. Film ini sendiri bergenre thriller dan terjadi di era Perang Dingin. Tak hanya Benedict Cumberbatch, The Courier nantinya akan menghadirkan aktor ternama seperti Merab Nanidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, Angus Wright, dan Kirill Pirogov. Diangkat dari kisah nyata, film ini menggambarkan bagaimana menegangkannya hubungan antara Barat dan Timur pada era musim dingin dan bagaimana double agent sangat memainkan peranan untuk memenangkan perang yang ada. Don't eat and go out with your beautiful friends. Is that it? 6. Shiva Baby. Usaha sutradara Seligman memberi pengalaman imersif atau diacungi jempol agar penonton ikut merasakan betapa kacaunya hati tokoh utama bernama Daniel. Di antara riuh rendah pertanyaan yang terus menerornya, pun tidak jarang kekacauan itu menenggelamkan kekuatan humornya yang syarat sindiran. Aktris Rachel Sennott tampil baik menghidupkan kegamangan seorang gadis yang seperti muda-mudi umumnya sedang terombang-ambing. Ada keyakinan atas kemampuannya berbuat lebih, namun di saat bersamaan timbul pula keraguan terhadap keyakinan tersebut. Daniel yang mempelajari gender di sekolahnya awalnya yakin bahwa seksualitas merupakan jalannya mengekspresikan empowerment. Everybody get to the basement. What is happening? Don't call 911. 5. Nobody. Kerumitan cerita film ini dimulai saat karakter bernama Hutch sudah sangat jenuh dengan rutinitas hidup dan standar moral yang ada di lingkungannya. Kemudian ia tidak sengaja bertemu dengan segerombolan pria yang berniat mengganggu seorang gadis. Baginya, kondisi semacam ini bukan sebagai malapetaka, melainkan hal-hal yang ia idam-idamkan. Uniknya, ia tidak berniat menolong gadis yang terjebak di dalam bus tersebut, melainkan menyalurkan kekesalan dalam dirinya dengan menghajar pria-pria tersebut. Terjadilah pertarungan yang sebenarnya tidak seimbang dan membuat kita mungkin mengambil nafas beberapa kali. Pertarungan ini rupanya mengantarkan Hutch pada konflik yang jauh lebih besar. Hutch dihadapkan dengan Julian, bos besar yang sosiopat. Kemudian Hutch diburu anak buah Julian. Rentetan aksi pun silih berganti hadir. The Black Panthers are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color.
4. Judas and the Black Messiah. Film ini merupakan political drama yang menghentak lewat eksplorasinya terhadap perjuangan Black Panther asal Illinois, Fred Hampton. Black Panther adalah organisasi Black Power dengan misi melindungi anggota-anggota komunitas kulit hitam dari brutalitas aparat. Adapun organisasi tersebut didirikan tahun 1966 oleh mahasiswa asal Oakland bernama Bobby Seale dan Hugh P. Newton. Meski awalnya Black Panther dibentuk sebagai pasukan tempur dan pengawas, operasionalnya berkembang ke misi-misi sosial. Di akhir 60-an, Black Panther tak lagi hanya melindungi komunitas kulit hitam dari kejahatan aparat, tetapi juga membantu mereka mendapatkan makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Is a safe area on the protection of the United Nations. Kau Tovek, kau General, garang. 3. Quo Vadis Aida. Memiliki latar belakang waktu pengisahan pada musim panas di Bosnia pada tahun 1995 ketika tentara Serbia memasuki kota Srebrenica dan memulai masa pendudukannya. Karakter utama film ini bernama Aida, seorang guru yang kini bertugas sebagai penerjemah bagi para petugas Persatuan Bangsa-Bangsa yang ditempatkan di daerah rawan perang tersebut. Film ini boleh dikatakan adalah refleksi sosial dan politik dunia akan sejarah kelam di masa yang lalu. Sekaligus bayangan akan apa yang sedang atau akan terjadi di masa sekarang jika manusia tidak berhati-hati akan setiap keputusan yang mereka ambil. Dua, The Mitchells vs. The Machine. Mengisahkan keluarga Mitchell yang sedang dalam sebuah perjalanan untuk mengantar anaknya ke kampus barunya. Namun di tengah perjalanan mereka terperangkap di tengah sejumlah robot yang mencoba mengambil alih dunia. Kini keluarga yang aneh tersebut pun terpaksa harus menyelamatkan dunia di tengah konflik internal yang sedang mereka hadapi. Lucu dan menghibur adalah kata paling tepat untuk menggambarkan film ini. Keluarga Mitchell berhasil menghadirkan komedi satir seputar teknologi masa kini yang dikemas ke dalam animasi nyentrik dengan berbagai gimmick emoticon style. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! 1. The Father. Film The Father merupakan cerita tentang seorang ayah bernama Anthony dan anaknya bernama Anne. Berdurasi 1 jam 37 menit, film ini menceritakan sang ayah yang mengalami demensia atau penurunan daya ingat dan cara berpikir. Banyak konflik yang terjadi mulai dari ayah yang ingin dirawat anaknya, tapi sang anak tidak bisa sehingga mengirimkan seorang perawat. Cerita ini diambil dari sudut pandang Anthony yang mengidap demensia sehingga alurnya berubah-ubah sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anthony. Kekuatan film ini sendiri ada pada karakter Anthony dan Anne dengan banyak lapisan masalah. Film ini akan membuat penonton merasakan pengalaman dan keadaan jiwa yang tidak nyaman. Semua itu dilakukan dengan treatment dan editing yang cermat, dan terutama ditambah menjadi maksimal oleh permainan akting kelas legenda. Nah, itulah tadi 12 film terbaik di awal tahun 2021. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching.